Faisal, kalau Anda mengatakan sampai kiamat tidak akan balik modal, kan juga kita berpikir bahwa proyek pemerintah tidak harus untung juga sebetulnya. Bagaimana? Tidak harus untung berarti tidak berarti ugal-ugalan kan. Nah, jadi kembali ke hitohnya deh gitu. Kalau NU itu kembali ke hitoh. Maksudnya apa nih kembali ke hitohnya? Hakikatnya. Iya, maksudnya dalam hal ini. Kereta cepat itu substitusi dari pesawat. Memang nggak Oke, ada yang gitu. pernah benar. Jadi harga itu nggak Makanya terlalu Pak penting. Presiden Ya kalau di Jepang harga pesawat dengan harga kereta api kadang-kadang kereta api lebih mahal. Yang penting jarak tempuhnya dan kedua adalah bisnis. Biasanya perjalanan bisnis. Iya. Kalau pariwisata lama-lama nggak terlalu apa-apa. Ini perjalanan bisnis. Yang butuh cepat. Nah, Iya. pertanyaannya Bandung apa kota bisnis? Kan banyak industri tekstil, produk tekstil, alat kaki, ada juga di situ. Teknologi Iya, juga. tapi Bandung bukan kota bisnis. Tidak sebesar Jakarta, Surabaya begitu maksudnya. betul. Faisal. Lagi dan lagi ya, Pak Faisal Basri mengkritik apapun yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Kemarin mengkritik soal hilirisasi yang disebutnya hanya menguntungkan Cina. Sekarang menyebut kereta cepat Jakarta-Bandung mustahil bisa balik modal, bahkan sampai kiamat, menurut Faisal Basri. Susah memang ya kalau ngomongin Pak Faisal Basri ini. Disebutnya intelek, terus ekonom hebat. Tetapi kalau mengkritisi kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi itu selalu berdasarkan nada ketidaksukaannya terhadap Presiden. Di lain pihak, mereka juga mengkritik pemerintah tidak serius menyiapkan moda transportasi massal, transportasi publik. Tetapi setelah pemerintah menyiapkan moda transportasi umum atau transportasi massal seperti LRT, MRT, kereta cepat Jakarta-Bandung, juga mereka kritisi lagi. Dan dari PT KAI juga sempat menyebutkan kalau dihitung-hitung kereta cepat Jakarta-Bandung ini baru bisa masuk modal kurang lebih 38 tahunan. Memang waktu yang sangat lama kalau dilihat dari segi bisnis, tetapi perlu kita ingat, tak semuanya itu melulu harus dipandang dari segi bisnis atau keuntungan atau untung dan rugi. Kalau Presiden Jokowi konsennya hanya melihat untung dan rugi ketika membangun infrastruktur, itu Presiden nggak akan membangun Trans Kalimantan, Trans Papua, Trans Sulawesi, membangun bendungan di NTT. Karena kalau semua dilihat dari segi modal, itu timbal baliknya itu pasti nggak akan sebanding. Tetapi Pak Jokowi melihat sisi lain. Ini adalah pemerataan pembangunan. Ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu lagi, Presiden Jokowi ketika mencanangkan program BBM satu harga, ketika ingin mensamaratakan BBM di perkotaan dan juga di wilayah-wilayah Indonesia Timur khususnya. Ini juga mendapat banyak pertentangan atau banyak masukan, karena kalau dihitung-hitung pada tahun itu 2019-an, jika ingin mensamaratakan BBM satu harga di wilayah Papua, itu Pertamina ruginya kurang lebih 800 miliar per tahunnya kalau harganya dibuat normal atau disamaratakan dengan wilayah lainnya. Tetapi Pak Jokowi tetap melakukan program pencanangan BBM satu harga itu. Karena apa? Karena Presiden Jokowi melihat yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Dan ketika program seperti BBM satu harga maupun pembangunan infrastruktur dari pinggiran itu dilakukan oleh Presiden Jokowi, itu yang merasakan langsung manfaatnya adalah rakyat-rakyat kecil yang ada di desa dan di pulau-pulau terluar Indonesia. Dan berikut ini pengakuan dari masyarakat yang merasakan langsung program BBM satu harga yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Berikut ini adalah videonya.
Yang kedua yang berkaitan masalah BBM satu harga di Papua dan Papua Barat. Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak, BBM di sini harganya masih 60.000, Pak. Waktu di Wamena. Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai 100.000, Pak. Saya cek kemarin ke Kapolda, benar. Harganya memang seperti itu, betul, Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah, harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama. Meskipun kalau dihitung-hitung oleh Pertamina, Dirut Pertamina pernah menyampaikan ke saya, Pak, ini hitung-hitungannya, Pak, kalau harganya sama, Pak, di Papua, kita rugi 800 miliar. Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Bandara Udara Nop Geliat DKI di Yahukimo. Dan juga saya resmikan penetapan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat. Nama saya Pangeran Dukung, masyarakat Kayan Selatan, pekerjaan petani. Langsung dari masyarakat ya. Daerah kami ini terisolir dan juga bahan bakar juga susah. Dan kami sebagai masyarakat dan petani sangat membutuhkan. Sebelum ada BBM satu harga, kami kesulitan sekali. Kami pakai manual untuknya pakai parang, menebas. Dan sejak adanya BBM satu harga ini, kami pakai dengan mesin rumput. Kami ngambilnya di Longbawan, itu pun cukup jauh. Kalau ada, mahal harganya, karena tidak bisa terjangkau. Dengan adanya harga BBM yang satu harga ini yang dari pemerintah yang ada sekarang ini, bagi saya si pengelola APMS memang adalah perubahan dari segi ekonominya. Yang dulunya untuk menjual minyak Malaysia itu mungkin agak susah karena harga yang tidak menetap. Cuma ini yang dari pemerintah ini dengan harga yang lebih murah dan jumlah kota yang jelas, jadi pendistrian minyak di Kayan ini saya rasa sangat Masyarakat merasakan langsung sangat merata lah. manfaat. Dengan kedatangan SPBU di lokasi Legana itu, Pak, kami minta syukur masyarakat bahasanya mudah untuk membeli dengan sesuai harganya. Kalau menurut saya sih memang dulu sih kayak kami pengendara agak susah juga sih beli bahan bakar bensin lah ya. Setelah adanya ini, kami juga masyarakat di sini agak terbantu juga. Kami sebagai driver sangat bangga karena saya bisa membantu ya, masyarakat yang ada di pedalaman atau di Krayan Selatan yang begitu jauh. Dulu minyak sebelum ada SPBU ini, sebelum ada PMS yang naik ke sini dari program Pak Jokowi itu, kita mencapai harga itu pernah tertinggi itu Rp45.000 per liter. Kami masyarakat di sini sangat bersyukur setelah adanya APMS ini dengan harga yang Rp6.450 itu sangat terjangkau. Kalau dulu kita membawa uang Rp100.000 itu membeli minyak, kalau membawa tempat itu seperti tidak kelihatan liternya. Kalau untuk sekarang sangat membantu, kita mendapat 15,5 liter. SPBU ini ada, kita terbantu seperti untuk pemakaian yang bekerja hari-hari. Setelah di BBM ini ringan harga, otomatis uang yang kita buat beli BBM tadi misalnya 200.000, itu bisa jadi 100.000. 100.000-nya bisa kita buat beli bahan-bahan yang lain seperti gula, garam, ya beli tambahan untuk rumah tangga yang lain.